ya keluarga Indonesia, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana mengajarkan anak untuk mulai belajar tidur terpisah dari orang tua. Nah, ini salah satu ibu yang satu ini punya pengalaman juga nih untuk mengajarkan ini pada anaknya, bahkan kayaknya anaknya usianya tuh masih muda banget nih Onti ya. Kita coba sapa, ada Ibu Ruth. Halo Ibu Ruth. Halo Ibu Ruth. Halo. Apa kabar Ibu Ruth? Baik. Oke, hari ini kita membahas tentang mengajarkan anak untuk tidur sendiri. Nah, Ibu Ruth, boleh tahu Ibu punya putra atau putri, usianya berapa? Saya punya putra, usianya 2,5 tahun, namanya Kwon. Oke, 2,5 tahun. Nah, ini katanya Ibu sudah mulai mengajarkan putranya untuk belajar tidur sendiri ya Ibu ya? Ini apakah sendiri dengan bednya sendiri atau ruangannya mungkin sudah terpisah? Awal mula mengajarkannya sebenarnya masih jadi satu tempat tidur sama saya, cuman awalnya itu karena kebetulan Kwon waktu di usia 7 bulan sempat saya bawa ke dokter tumbuh kembang anak karena ada satu pola aktif yang saya pikir kayaknya untuk Kwon ini agak sedikit berbeda dari anak yang lain. Nah, sehingga waktu itu ketika saya bawa konsultasi ke dokter tumbuh kembang anak, untuk diagnosa awalnya dokter bilang Kwon ini tergolong anak yang super aktif. Jadi di antara anak hyper dan anak aktif ini Kwon ada di tengah. Gitu. Nah, salah satu cirinya waktu itu adalah si Kwon ini dia sulit untuk tidur dari umur 7 bulan gitu. Jadi dari umur 7 bulan yang seharusnya tidurnya itu cukup ya, maksudnya anak bayi itu dia dalam satu hari bisa 3 sampai mungkin 4 kali atau minimal 2 kali ya. Tapi kalau Kwon ini dia tidur siang enggak. Jadi langsung tidur malamnya pun itu sangat, menurut saya untuk usia anak seumur Kwon itu sangat malam waktu itu. Di sekitaran jam 9 dia baru tidur, siangnya dia nggak tidur. Jadi saya mikir, oke lah, kayaknya butuh konsultasi gitu ke dokter, ini gimana caranya. Waktu itu lumayan, dengan dokter sih, dia mencoba untuk menjelaskan bahwa untuk case anak ini nggak ada apa-apa gitu. Memang ada satu hal yang tidak dimiliki oleh anak lain, yaitu si Kwon ini daya aktifnya itu lebih besar dibanding anak yang lain. Jadi itu yang membuat si Kwon ini susah untuk tidur. Jadi waktu usia 7 bulan mulai saya pikirin caranya gimana untuk supaya nggak mengganggu kegiatan saya juga di rumah, aktivitas yang lain, papahnya gitu kan. Ya udah, akhirnya mulai 7 bulan, di usia mau setahun, masuk 10 bulan, akhirnya saya terapin untuk sleeping training. Tapi masih jadi satu tempat tidur gitu. Oke, nah saat mulai menerapkan itu pada putra, apa tantangannya? Apalagi kan tadi tergolong super aktif. Apakah jadi harus ada extra effort atau justru lebih sore tidurnya setelah ada sleeping training ini? Jadi awal mulanya itu juga masih coba-coba sebenarnya. Awal mulanya saya dari mulai jam 7 malam itu udah tutup kamar. Jadi Kwon itu main aktivitasnya hanya di dalam kamar. Awalnya seperti itu. Jadi waktu itu kan juga lingkungan rumah masih agak berisik ya di sekitaran jam segitu karena masih ada aktivitas di luar. Jadi di kamar. Jadi alih fokusnya ke kamar, udah mulai di atas jam 7 atau jam 7 malam udah mulai alih fokusnya aktivitasnya di kamar, bermain di kamar. Nah, begitu udah mulai masuk jam 8, udah saya lepas mainannya dia gitu. Jadi fokusnya itu ke komunikasi. Oke, kita tidur, ini udah mulai jam yuk kita tidur, ini udah mulai jam 9 gitu. Lalu udah kayak gitu, pertamanya sih memang susah gitu. Awal-awalnya pasti ada dia berontak kan gitu, nangis, dia minta untuk banyak polanya seperti tadi saya bilang super aktif gitu, minta susu atau apa gitu, tapi tetap fokusnya terus di kamar. Gitu, sampai akhirnya masuk usia 1 tahun hampir 1 tahun setengah. Begitu udah jam 9 saya bilang lihat jam udah jam berapa, jam 9, ayo kita masuk kamar. Langsung dah dia masuk kamar sendiri, bawa botol susu, langsung tidur. Gitu.
oke. Ini luar biasa, ternyata mengajarkan pola tidur pada anak bukan hanya dari ruangannya saja. Jamnya juga perlu diatur, dan apa yang dilakukan Ibu Ruth ini luar biasa ya Onti, apalagi dengan kondisi Kwon yang mungkin tadi ada super aktif yang membuat dia ada kesulitan tidur. Menurut Onti, apa yang dihadapi Ibu Ruth ini seperti apa? Iya, jadi luar biasa sekali yang dilakukan oleh Bu Ruth ya, tentunya apalagi dengan memang anaknya memang tadi termasuk yang super aktif gitu. Nah tapi tadi saya salut karena memang dari awal sudah ada pengkondisian dulu sebelum tidur. Jadi bahkan lebih peka juga ya ibunya untuk memeriksakan anaknya ya. Betul sekali, jadi sangat peka dan kemudian tahu bahwa caranya tuh tadi kan smooth ya, step by step gitu. Jadi nggak langsung dipindahin ke kamar lain, disuruh tidur dan sebagainya, tapi dapat pengkondisian. Misalnya contohnya tahu jam 9 ini terlalu malam buat Bu Ruth menilai bahwa anaknya tidur jam segitu karena siangnya tidak tidur. Kemudian dimajukan dari jam 7 sudah dimasukkan ke kamar, dikondisikan terlebih dahulu sehingga memang akhirnya bisa tidur di jam 9 plus tadi ternyata memang kuncinya tadi di botol susunya itu tadi ya. Nah itu memang harus pembelajaran yang memang kita akan cari terus karena setiap anak berbeda-beda. Tapi saya salut dengan Bu Ruth tadi itu bisa step by stepnya smooth dan kemudian akhirnya berhasil memang mengantar anaknya untuk bisa tidur sendiri. Oke. Nah Ibu Ruth, ini biasanya satu rules baru saat kita menerapkan pada anak suka gagal karena kita itu orangnya kan nggak tegaan, apalagi si anak mungkin masih ingin bermain, akhirnya kita beri kelonggaran, ya udah deh 5 menit lagi, 5 menit, akhirnya lewatlah dari aturan atau pakem yang sudah kita terapkan. Pernah tidak merasakan hal tersebut atau mengalaminya, dan bagaimana Ibu Ruth menanggapi atau menghadapi agar ini tidak berlarut-larut? Pasti kalau ada kesulitan, karena menurut saya untuk sleeping training ini di lingkungan saya sendiri ya itu masih seperti hal yang tabu gitu. Jadi saya juga sempat berpikir aduh ini gimana ya saya mengkomunikasikannya ketika orang lain melihat cara saya seperti ini gitu kan. Karena juga pasti orang berpikir kok mamahnya tega ninggalin anaknya di dalam kamar sendirian gitu dengan pintu tertutup gitu. Tapi kalau untuk ke diri saya sendiri mengajarkan ke Kwon sih, saya pokoknya penerapannya di dalam pikiran yang penting saya konsisten dulu gitu. Karena satu sisi juga saya ada pekerjaan lain di samping mengurus Kwon gitu. Jadi ketika saya membagi waktu di pagi, siang, sore full untuk dia, ketika malam itu saya mau menyisihkan waktu untuk diri saya sendiri gitu. Jadi itu yang selalu selalu termindsetkan gitu. Ayo Puan tidur, bantu mama ada pekerjaan lain gitu. Jadi sekarang udah terbiasa sih, untungnya syukurnya udah selama beberapa waktu terakhir ini udah terbiasa. Paling ya itu yang tadi saya bilang ada beberapa orang yang masih belum bisa terima dengan cara seperti ini gitu, lingkungan keluarga gitu. Yang menerapkan kok anak nggak diklonin gitu. Ya balik lagi pada budaya keluarga atau pola asuh lama yang biasa diterapkan dalam keluarga. Nah, Ibu Ruth sendiri kalau kita lihat tadi ini kan faktor eksternal sebenarnya, tidak hanya dalam tantangannya tidak hanya dalam relasi ibu dengan si anak ataupun dengan pasangan untuk menerapkan peraturan baru ini. Tapi apa yang Ibu Ruth lakukan akhirnya untuk bisa paling tidak mengomunikasikan hal baru ini pada anggota keluarga yang mungkin tadinya kontra? Akhirnya sekarang bisa menerima. Apa sih Bu yang bisa dilakukan? Mungkin ibu-ibu di rumah juga mengalami hal yang serupa. Mungkin dapat pertentangan dari si nenek atau kakek saat anak harus diajarkan tidur sendiri. Pertama sih saya komunikasikan dulu dengan anggota keluarga ya, bahwa Puan sebelumnya sudah saya pernah konsultasikan ke dokter tumbuh kembang anak bahwa ini special case lah. Ada satu keaktifan dia yang lebih daripada anak lain gitu. Kalau nggak didisiplinkan nanti ke depannya, apalagi nanti kalau pas dia udah sekolah ini akan lebih sulit lagi gitu. Terus yang kedua adalah ketika waktu pas pertama kali Kwon belum bisa untuk sleeping training, saya belum terlalu banyak ajak Kwon untuk interaksi di luar keluarga inti kita gitu. Jadi saya mau training Kwon dulu di dalam rumah. Jadi ketika menginap di rumah saudara atau rumah orang tua itu, Kwon udah siap gitu dengan segala kondisi di dalam
interaksi luar yang bukan dari keluarga inti mama papahnya gitu. Jadi ketika orang lain melihat, oh ya si anak juga ternyata dia bisa ya masuk ke kamar sendiri terus tidur gitu. Jadi jadi saya nggak perlu harus nada tinggi istilahnya kalau mama papa nada tinggi untuk ayo masuk ke kamar gitu, enggak. Jadi ayo udah lihat itu jam berapa, jam 9 masuk kamar gitu. Luar biasa. Baik. Tadi suatu hal yang sudah Ibu Ruth terapkan luar biasa pada anak. Nih dari psikolog kita ada Anti Jovita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini? Silakan. Iya, Anti. Sebenarnya yang saya mau tanyakan begini, untuk dua hal yang saya sering terapkan mengenai sleeping training untuk anak beberapa waktu terakhir ini, kadang saya merasa apakah saya terlalu keras ya sama anak gitu, karena namanya ibu-ibu beberapa waktu kadang suka labil juga gitu, kadang suka galau juga nih, aduh ini sebenarnya salah nggak sih cara saya gitu kan. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita tetap konsisten, karena kan anak ini kan sekarang baru umur 2,5 tahun, nanti kan pasti dia mau TK umur 3 tahun mulai playgroup, 4 tahun TK, lalu SD gitu kan pasti ntar penerapannya beda-beda. Lalu sebagai orang tua, saya menyiapkannya apakah harus tingkat disiplinnya itu saya naikkan lagi dari yang sebelumnya saya sudah pernah terapkan, atau standby tetap dengan cara yang sama gitu loh, yang sekarang saya sudah jalani gitu. Oke, silakan nanti. Iya, oke, terima kasih buat pertanyaannya ya untuk Ibu Ruth. Jadi pertama adalah mengenai ini tadi ya, apakah yang dilakukan itu sudah benar atau terlalu keras atau seperti apa? Iya, jadi sebetulnya untuk aturan itu nggak ada yang salah gitu. Jadi karena kan aturan ini adalah hasil kesepakatan antara suami dan istri ya, Ibu Ruth dan suami. Jadi aturannya nggak ada yang salah. Nah, hanya saja bagaimana caranya. Nah, ini yang menjadi concern supaya tadi anak itu bisa tidur sendiri itu dengan enjoy, dengan memang hati yang riang gembira, bukan karena tidur karena ketakutan gitu kan, bukan karena ancaman gitu. Nah, tapi yang dilakukan Bu Ruth saya lihat sudah tepat gitu ya, karena memang membawanya memang ke arah yang menyenangkan seperti itu. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Dan intinya kalau dari anak kan pembiasaan. Jadi bagaimana dengan cara yang sama terus-menerus. Makanya kalau untuk orang tua yang merasa bahwa kok masih susah ya ngajarin anak saya bisa tidur sendiri, berarti memang masih harus terus gitu, karena memang butuh konsisten, dan setiap anak itu kan beda-beda. Ada yang kemudian dilatih 10 kali baru dia bisa enjoy, bisa tidur sendiri. Ada yang harus bahkan 15 kali, ada yang 20 kali gitu. Jadi jangan pernah menyerah, asal kita sudah berikan aturan, aturannya selalu benar, yang pasti adalah caranya aja gitu. Misalnya contohnya kita temukan kok dia masih belum enjoy ya dengan cara ini, berarti kita ganti caranya. Tapi tetap misalnya tidur di jam 9-nya itu tetap sama ya. Tapi misalnya contohnya, misalnya anak ini kok saya dengerin musik, tapi tetap aja nggak bisa tidur sendiri gitu, nggak bisa tidur gitu, malah nggak enjoy sama musiknya. Nah, apakah kemudian kita ganti metodenya, misalnya dengan bercerita, atau kemudian diganti lagi metodenya, misalnya dengan cara dia yang bercerita kepada kita. Kan ada anak yang sampai bercerita terus ntar dia ngantuk sendiri, tidur sendiri. Atau kemudian misalnya nggak apa-apa kita dampingin dulu di situ, tapi kemudian pada saat dia tidur baru kita keluar dari kamar. Nah, itu kan bisa juga. Nah, caranya sih bermacam-macam. Tinggal bagaimana yang sesuai sama anak kita supaya dia enjoy bisa tidur, tapi aturannya tetap harus sama setiap harinya. Gitu, dan itu saya bilang sih sudah benar yang dilakukan oleh Bu Ruth. Jadi benar-benar sebenarnya selama itu sepakat, selama itu berdampak baik pada anak, kita bisa lanjutkan. Nanti sesuai tingkatannya juga akan ada istilahnya ada negosiasi lagi, ada adaptasi lagi ya nanti ya. Betul sekali. Ibu Ruth terima kasih banyak. Semoga bisa diaplikasikan di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Makin seru perbincangannya, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Kalau Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.